Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Reno Susanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 89 Singkawang. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, rekan sejawat saya yang sama-sama bertugas di SDN 89 Singkawang, yaitu Bu Mukalsum yang saat ini sedang mengajar di kelas 4. Baik, kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mu? Sangat baik Pak Reno. Ya, sangat baik ya, Bu Mu. Ya, Alhamdulillah ya, Bu Mu. Oke, alhamdulillah ya, Bu Mu. Baik, Bu Mu. Hari ini kita berdua akan melaksanakan kegiatan atau percakapan praobservasi ya, Bu Mu. Sebelum besok kita akan ketemu kegiatan di dalam kelas untuk observasinya ya, Bu Mu. Yang mana dalam kegiatan observasi ini ya saya akan melihat Bu Mu nanti di dalam kelas ya, Bu Mu ya. Baik Bu Mu, supervisi yang akan saya lakukan atau observasi yang akan saya lakukan ini bertujuan dulu adalah untuk mengetahui nanti dan mengevaluasi ya jalan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Umu nantinya di dalam kelas. Jadi sebelumnya kegiatan ini kita lakukan dulu kegiatan praobservasi ya untuk dilakukan sebagai kegiatan awal yang mana nanti agar nanti Ibu Umu nanti ketika saat diobservasi ini sudah siap, kedua percaya diri sehingga nanti pembelajaran yang akan disampaikan Ibu lebih matang dan sangat baik ketika dalam proses pembelajarannya nanti ya. Jadi nanti dalam kegiatan supervisi ini nanti hanya saya sebagai pengamat saja ya Ibu. Saya sebagai pengamat dan Ibu nanti adalah yang akan disupervisi nantinya ya Ibu. Baik Ibu, kita akan mulai saja. Saya akan ada mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu dalam kegiatan praobservasi ini. Boleh ya Ibu Umu ya? Boleh. Baik Bu Umu. Pertanyaan saya adalah Bu Umu, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Umu capai, Bu Umu? Ya. Baik Pak Reno. Ya. Di sini saya mengambil tema tentang tumbuhan Pak Ya. Reno. Nah, tujuan saya di sini yaitu melalui video dan pengamatan tumbuhan secara langsung. Nantinya peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dengan tepat. Nah, itu tujuan yang pertama Pak Reno. Yang kedua, melalui diskusi kelompok. Nah, sebelumnya kami mengelompokkan anak-anak didik itu. Setelah mengelompokkan, maka peserta didik itu dapat dari pengelompokan itu nanti mereka atau peserta didik itu dapat menjelaskan fungsi bagian tumbuhan dengan tepat. Nah seperti itu Pak Reno, ada tujuannya ada dua. Baik, jadi kalau dari saya tangkap ya Bu ya, apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu capai itu yang pertama itu peserta dapat mengidentifikasi bagian dari tumbuhan. Yang kedua melalui diskusi kelompok juga peserta dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut ya, benar ya? Benar. Baik, sangat bagus sekali Ibu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu ketika nanti saat melakukan observasi ini sangat bagus sekali Ibu dilakukan dalam pembelajaran kelas. Baik, boleh saya tanya lagi ya Ibu untuk pertanyaannya. Kalau boleh saya tahu ya Ibu, aspek apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu ketika dalam pembelajaran nanti sehingga mencapai tujuan pembelajaran itu tersampaikan saat ini ya ketika dalam observasi. Ya baik Pak Reno. Nah di sini aspek-aspek yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama itu aspek keterampilan, yang kedua itu aspek pengetahuan, yang ketiga itu aspek dari sikap. Nah dari keterampilan dari aspek keterampilan itu saya membuat hasil produk. Nah anak-anak itu ditugaskan membuat hasil produk. Nah yang kedua itu pengetahuan. Nah dari pengetahuan tersebut saya melakukan tanya jawab. Setelah mereka membaca bukunya, maka saya mengajukan tanya jawab kepada mereka. Dan setelah tanya jawab saya memberi latihan juga. Yang ketiga itu saya aspek sikap, yaitu tujuannya agar kerjasamanya itu terlaksana dengan baik. Nah, apa yang saya lakukan yaitu memberi tugas kelompok, dan tugas kelompok itu harus dikerjakan bersama-sama dengan
baik juga, kerjasamanya itu berjalan dengan baik, begitu Pak Reno. Baik, kalau boleh saya kembalikan, jadi aspek area yang dikembangkan Ibu ada 3 ya Bu. Yang pertama ada keterampilan, kedua pengetahuan, dan ketiga yaitu sikap ya. Kalau saya ingat lagi, kalau di keterampilan, kalau saya ingat lagi nanti Ibu akan mencoba untuk mendidik bagaimana nanti menghasilkan produk, atau ketika ditugas itu ada hasil produk, hasil tugas akhirnya gitu Bu ya. Dan kedua tadi pengetahuannya nanti Ibu nanti meminta peserta untuk mencoba membaca atau pemahaman materinya dulu ya kan, yang mungkin yang tadi Ibu bilang membaca, lalu dengan Ibu lakukan tanya jawab ya. Setelah tanya jawab selesaikan, nanti Ibu akan mencoba memberi pelatihan untuk lebih pemahaman lebih mendalam lagi untuk peserta didik ya Ibu. Baik. Untuk yang ketiga nanti tadi Ibu bilang kerjasama, sikap ya, yaitu nanti di sini Ibu meminta adalah kerjasama ya, kerjasama yang mana tugas nanti Ibu akan berusaha bagaimana tugas itu dilaksanakan secara bersama-sama, dikerjakan secara bersama-sama ya Ibu. Baik sekali, bagus sekali. 3 area pengembangan yang hendak Ibu capai ini sangat baik sekali. Itu keterampilan sudah mencapai setengah kali, keterampilan, pengetahuan serta sikap. Baik Ibu. Baik, boleh saya tanya lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh saya tahu ini Ibu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan ini dalam kelas ini seperti apa itu? Seperti strategi ya, strategi pembelajaran, mode pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu ingin terapkan nantinya dalam kelas. Di sini saya mengambil penerapan atau pembelajaran itu dengan berdiferensiasi, integrasi dengan KSE. Nah, penerapannya ada 3, yaitu konteks, proses dan produk. Nah, metode yang saya ambil yaitu metode inquiry learning. Nah, di situ ada diskusi kelompok dan penugasan, seperti itu Pak Reno. Penugasan ya Bu ya. Baik, kalau boleh saya channel ulang ya Bu ya. Ibu ketika dalam rancangan ini yang akan Ibu terapkan itu salah satu strateginya adalah akan melakukan pembelajaran berdirealisasi ya Bu, dengan yang terintegrasi ya di KSE itu kompetensi sosial emosional. Nanti di sini juga di mana dalam berdiskusi ini juga Ibu akan menerapkan strateginya. Salah satunya itu adalah keadaannya kayak konten, adanya tadi proses, dan adanya produk ya Bu. Sangat bagus sekali ini. Dan juga metode ya, Ibu bilang metode akan Ibu gunakan adalah inquiry learning ya kan. Dan juga Ibu akan menerapkan, yaitu salah satunya adalah diskusi kelompok dan penugasan ya. Baik, sangat baik sekali Bu. Salah satu pembelajaran yang sangat baik ini, semoga anak nanti bisa termotivasi ini Bu. Baik, mungkin saya tanya lagi untuk sesi terakhir ya Ibu. Yaitu kalau boleh saya tahu ya Ibu, media ya kan, media dalam pembelajaran ini yang akan Ibu gunakan ini ya seperti apa Bu? Boleh disampaikan. Alat peraga yang saya pakai hari ini ya Pak Reno. Pertama itu video, mereka melihat video yang saya tampilkan. Yang selanjutnya pakai tanaman konkret, terus buku bacaan itu tidak terlepas dari buku bacaan, terus gambar tanaman, poster ada juga, terus ada juga kartu gambar tanaman, infokus, laptop, LKPD, dan sudah seperti itu Pak. Iya, keren sekali Bu. Oke, kalau boleh, jadi media yang ini sangat banyak sekali ya Bu ya. Media yang akan digunakan yang pertama ya video. Jadi kedua Ibu sudah menggunakan salah satu tanaman konkret, berarti tanaman nyata ya nanti yang akan diperlihatkan kepada anak ya. Lalu tidak lupa juga adalah buku bacaan yang akan Ibu siapkan nantinya ketika dalam pembelajaran. Serta gambar ya Bu ya, gambar kan. Selanjutnya poster tentang tanaman ya Bu ya. Dan itu kartu gambar juga ya. Dan Ibu tetap ya, pasti fokus sama laptop juga harus disiapkan ini, karena kan nanti kebanyakan video ya Bu ya. Iya, jadi sangat lengkap sekali ini Bu, sangat bagus sekali. Media yang sudah disiapkan ini sangat, saya dibilang ini matang sekali persiapannya untuk besok ya Bu ya. Baik, kita cukupkan sampai sini ya Bu. Terima kasih kesediaan Bu dalam kegiatan praobservasi. Saya berharap besok sukses selalu ya Bu, tetap semangat ketika kita besok melakukan supervisinya atau observasinya, tetap semangat ya Bu. Saya berharap
besok berjalan lancar dan Amin. kegiatan proses pembelajarannya pun menyenangkan bagi anak ya kan, apalagi ibu sudah tadi menerapkan terintegrasi sama KSE ya kan. Dan saya harap juga besok pembelajaran juga benar-benar menyenangkan lah. Jadi saya sangat antusias, saya ingin menunggu hasil kegiatan proses supervisinya besok ini karena sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Mu ketika dalam pra ini. Jadi semoga besok saya berharap ini saya ingin saya tunggu-tunggu bagaimana hasil akhir ini. Jadi setelah kita akan melakukan kegiatan besok supervisi atau observasi ya Bu Mu, kita juga akan melakukan itu kegiatan pasca ya Bu Mu. Jadi setelah selesai kita lakukan observasi, kita akan melakukan pasca. Jadi yang akan saya tunggu ini di kegiatan observasinya. Jadi sangat matang sekali persiapan dari Bu Umu Kasum. Baik, demikianlah hasil kegiatan percakapan kami di kegiatan pra observasi bersama teman sejauh saya Bu Umu, dan kami besok akan melaksanakan kegiatannya observasi itu di kelas 4 yaitu di kelas Bu Umu ya Bu Umu ya. Iya, baik. Baik, saya cukupkan. Terima kasih ya Bu Umu telah Iya, bersedia sama-sama. melakukan pra observasi ini. Saya akhiri ya Bu Umu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu besok ya Bu Umu di kegiatan observasinya. Ya, baik, Oke, Pak baik Irfan. Bu Umu, saya tunggu. Baik, terima kasih. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ya baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Yosi. Oh, Yosi. Siapa lagi? Oh, apa keterangannya? Sakit? Apa izin? Apa? Oh, sakit. Ya baiklah. Hanya Rosi yang tidak masuk ya. Dia sakit. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Yo, dimulai. Halo, halo, halo. Ibu kota Pariaman. Sudah
bagus. Nah, sebelum belajar kita akan memusatkan konsentrasi. Ya, konsentrasi caranya pertama, letakkan tangannya di atas meja. Sudah diletakkan di atas meja semua tangannya. Ya. Yang kedua, matanya ditutup atau tutup mata. Sudah? Nah, yang terakhir itu kita, bukan yang terakhir, yang seterusnya kita menghembuskan napas, keluarkan, hembuskan napas lagi, keluarkan lagi, sekali lagi. Ya, sudah? Sudah, konsentrasinya udah. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai belajar lagi, sebelum kita mulai belajar, kita stretching dulu sebentar. Kita tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dalam pembelajaran diferensiasi terintegrasi sosial dan emosional. Kesepakatan belajar. Nah, ini kesepakatan belajar ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada yang kurang? Atau sudah cukup? Ya, cukup. Lanjut. Pertanyaan pematik. Nah, 1. Anak-anak, siapa di rumahnya ada yang menanam bunga? Oh iya, ada semua. Kayaknya udah semua, tidak semua, 90%. 2. Apakah bunga tersebut makhluk hidup? Ya, makhluk hidup. 3. Jenis makhluk hidup apakah bunga tersebut? 4. Apakah apa saja bagian dari tumbuhan yang anak-anak ketahui? Nah, manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan kepedulian murid terhadap keragaman hayati di sekitar lingkungan mereka. 2. Murid dapat mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu adalah manfaat tumbuhan yang kita tanam. Nah, tujuannya apa? Kita belajar hari ini ya. 1. Murid dapat mengidentifikasi bagian tubuh dengan tepat. 2. Dengan diskusi kelompok, murid dapat menjelaskan fungsi bagian tumbuhan dengan tepat. Mohon, Ibu akan bertanya kepada kalian bagian-bagian tumbuhan, ya. Siapa yang tahu? Ayo, ini bagian apa? Ya, daun, betul. Terus yang ini bagian, nah, ini batang. Terus ini, terus yang kecil-kecil ini, kecil, iya. Apa ini? Ranting. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ini ada manfaatnya masing-masing. Sudah ngerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu ingin bertanya satu orang. Ini bagian apa, Balkis? Yang merah, ya, buah, betul. Terus mau tanya satu lagi kepada
Yang ini siapa ini? Fikri, ini bagiannya apa? Daun. Ya, betul. Coba Ibu mau tanya lagi di bagian yang di belakang. Di sini ada tumbuhan juga. Nah, aku ambil satu. Yang ini, yang merah ini apa? Anwar. Apa? Ya, bunga, betul, bagian bunganya. Nah, bagian tumbuhan tadi kan ada akar. Bu tunjukkan bagian-bagiannya ya. Yang ini nih, akar. Satu akar, tahu kan tadi akar? Ada yang tunjukkan lagi yang ini. Akar ini ada di bagian bawah. Nah, kita akan menonton video tentang pembelajaran kita tadi ya. Yuk kita nonton video dulu. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Dari yang menonton tentang apa tadi itu? Tentang tumbuh-tumbuhan ya. Apa saja di tumbuhan tersebut, di bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ayo sebutkan. Oh ya, baik. Ada akar dan sebagainya ada tadi ya. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham dari video yang sudah ditonton tadi? Sudah paham? Nah, baiklah. Ibu akan memberi kalian tugas. Ini baik anak-anak, sekarang kita akan membacakan persentase dari setiap kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok satu dulu, maju. Ayo, di bawah hasil yang kamu tulis. Dari kelompok satu membuat takon bunga tempat perkembangan
bagian tumbuhan, buah, tempat menyimpan ledang, makanan, akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan batang, mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Ya, itulah hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan, tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 1. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Kami kelompok 2, kami membuat gambar tanaman. 1. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Apa saja? Ayo sebutkan. Ya, 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 buahnya. Bagi kita tadi belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu pertama akar, kedua daun, ketiga batang, selanjutnya bunga, dan selanjutnya adalah buah. Nah, itu pelajaran yang kita tadi pelajari bersama-sama. Nah, baiklah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang bagian bunga. Ya, bagian apa? Bunga. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, ya silakan disimpan semua peralatan yang ada di atas meja. Kita akan berdoa. Kita pulang, mari kita berdoa bersama. Yuk. Baik, akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan besok pagi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya Reno Susanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 89 Singkawang. Hari ini saya masih bersama dengan rekan saya yaitu Bu Umu Kalsum yang saat ini bersama-sama bertugas sama saya yaitu di SD 89 Singkawang dan mengajar di kelas 4. Dan Bu Umu telah menyelesaikan kegiatan observasi ya Bu Umu ya. Oke, kita sapa dulu Bu Umunya. Assalamualaikum Bu Umu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Umu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu Umu. Baik Bu Umu, sudah menyelesaikan kegiatan observasi. Berarti
Ini ada kegiatan yang ketiga kita yang umum, yaitu kegiatan pasca observasi. Jadi dalam kegiatan ini ada kegiatan yang untuk sedikit merefleksikan sedikit ya Bu Umu tentang kegiatan yang telah Bu Umu lakukan, kegiatan dalam observasi. Baik Bu Umu, boleh ya saya berbincang-bincang sedikit setelah kegiatan yang Bu Umu lakukan itu kegiatan observasi. Ini kegiatan yang kita lakukan ini adalah pasca observasi. Boleh ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu Umu. Boleh ya Bu Umu ya? Boleh, baik. Baik, kita langsung ya Bu Umu. Baik, Pak. Mungkin saya bertanya sedikit Bu Umu. Kemarin kan sudah selesai kegiatan observasi ini. Bagaimana perasaan Bu Umu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang dilakukan di kelas Bu Umu? Kalau menurut saya tidak akan merasa puas Pak Reno, karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya pribadi menilai pos itu misalnya apabila anak-anak itu bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka, begitu Pak. Jadi ini kalau saya boleh tangkap ya, berarti observasi ini kurang memuaskan bagi Ibu ya. Iya. Jadi kata Ibu kan saya pribadi ingin mengajarkan anak yang lebih bermakna ya dalam pembelajaran. Jadi artinya adanya nanti akan perbaikan ya. Iya. Ibu ya. Iya. Baik, sangat bagus sekali Bu Umu. Baik, kalau boleh saya tahu ya Bu Umu ya, bisa berceritakan kembali dari kemarin dalam kegiatan pra kan kita sudah menyampaikan ya. Bisa cerita kembali Bu Umu, itu area pengembangan dan apa yang dilakukan Bu Umu ketika dilakukan dalam observasi waktu itu. Iya, baik Pak. Ya. Ya, kemarin saya membawakan 3 tahap, yaitu pertama tahap keterampilan, yang kedua itu tahap pengetahuan, yang ketiga itu sosial. Nah, di keterampilan tersebut saya membuat produk, hasil produk itu Pak Reno. Yang kedua itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu saya memberi tanggung jawab kepada anak-anak itu. Selain tanya jawab itu saya memberi latihan juga. Yang ketiga, yang sosial itu saya mengelompokkan pakai tugas kelompok Pak Reno. Jadi ada 3 tahapan ya. Ada tahapan yang di area pengembangan Ibu, ada 3 tahapan yang Ibu lakukan. Yang pertama tadi bisa ulangi ya Bu, keterampilan, pengetahuan, sosial, sikap ini ya kan, sosial berhubungan dengan sikap. Jadi tambah lagi untuk keterampilan tadi kemarin Ibu sudah membuat produk ya, hasil dari semua. Kemarin juga saya lihat Ibu anak beragam ya buat itu dalam ada yang kemarin seperti gambar, ada yang peta konsep, ada yang bahkan saya lihat juga kemarin ya. Selain itu juga di pengetahuan ya, tadi kemarin juga telah memberikan tanya jawab dengan anak, itu dengan latihan ya, dengan latihan juga untuk tugas anak. Dan untuk tadi sikap sosial bagi Ibu kemarin sudah mengelompokkan kepada siswa-siswa yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka ya Bu. Baik, sangat baik sekali Bu. Baik, mungkin saya tanyakan Ibu sudah perasaan Ibu tadi dan sampaikan, dan juga tadi menceritakan kembali ya area pengembangan berdasarkan apa yang Ibu lakukan. Baik, kalau boleh saya tahu ini ketika dalam proses observasi kemarin ketika Ibu dalam melakukan proses dalam kelas, apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses pembelajaran Ibu alami? Boleh Ibu cerita sedikit ini? Baik. Hambatan yang saya alami itu yang pertama itu kendala adalah pengkondisian anak. Karena peserta didik itu masih kurang lebih dengan pemilihan kelompok. Nah, kemarin kan ada kelompokan juga yang dilakukan itu. Padahal dalam kelompokan itu sudah banyak pertimbangan yang dilakukan saya. Namun anak-anak itu ada yang tidak terima. Jadi kurang puas. Jadi Iya. mungkin hambatan dari Ibu ini adalah dalam proses itu adalah pengondisian kelas ketika dalam awal sebelum ketika dalam proses pembelajaran. Tadi khususnya dalam pengelompokan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya ya kan. Mungkin ada yang tidak terima di kelompok ini, padahal kita sudah maksimal untuk menempatkan dia sesuai dengan kondisi belajar atau gaya belajar murid yang umum ya. Benar sekali, baik.
Kalau boleh saya tahu ini Bu, hal positif apa mungkin dari pembelajaran ini, hal positif apa yang dapat Ibu lakukan selama dalam proses pembelajaran Ibu? Hal positif yang pertama yaitu saya kan menunjukkan video tuh yang video pembelajaran itu, ternyata anak-anak disitulah minatnya untuk belajar. Nah video itu mereka tonton, nah, mereka termotivasi apa yang mereka langsung lihat itu nyata. Ya baik. Jadi kalau mau saya bilang ini hal positifnya sudah selama adalah Ibu mencoba menemukan video pembelajaran. Tapi saya juga kemarin Ibu ada menunjukkan gambar itu Ya, benda konkret ya Bu. Jadi adanya menunjukkan video pembelajaran dengan sesuai ketika ada menunjukkan yang benda konkret juga ya. Jadi Ibu tunjukkan bahwa ada anak-anak dalam pembelajaran agar termotivasi ya Bu. Sekali Ibu. Oke, kalau boleh saya tahu ini pertanyaan terakhir saya Bu. Kalau boleh saya tahu, apa sih keinginan Ibu selanjutnya terhadap perubahan atau apakah ini akan berubah atau ini perubahan ketika dalam melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran? Yang paling utama itu yang tadi yaitu mempersiapkan pengkondisian. Nah, yang lebih utama lagi yaitu menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik supaya dalam kegiatan pembelajaran di ruang kelas itu anak-anak berpihak pada apa yang sudah saya buat serta menyenangkan untuk mereka gitu. Dan menyenangkan bagi murid itu ya. Baik. Oke, misalkan jadi hanya ini Ibu upayakan persiapan kondisi kelas ya. Jadi mungkin mencoba bahwa bagaimana anak ini ketika dalam kelompok ya tadi mereka bisa bekerjasama ya. Kedua itu menemukan bahan ajarnya yang lebih menarik gitu ya. Yang lebih menarik ya, sehingga anak itu termotivasi dalam belajar dan juga adalah menyenangkan juga buat anak. Tapi sekali ini Ibu rencana kedepannya akan Ibu lanjutkan. Baik, mungkin itu dari saya yang ini. Jadi terima kasih sekali kan Ibu sudah bersedia melakukan kegiatan pasca observasi ini Ibu. Terima kasih atas bantuannya, juga terima kasih atas kegiatannya dari kemarin dari ini merobservasi dan juga ke pasca. Jadi saya sangat terima. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang bertemu. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan ibumu, yaitu Salah, guru yang mengajar di kelas 4. Saya Heri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.